Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi selamat datang kembali di kelas e-learning mata kuliah media pembelajaran. Jadi pada hari ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan agar kita dapat meminimalisir dan menghindari virus atau COVID-19 yang lagi menjadi pandemi di dunia ini. Baik, untuk materi mata kuliah media pembelajaran, jadi pada kesempatan kali ini, secara singkat saya akan coba untuk menjelaskan terkait media audiovisual. Jadi sebenarnya untuk materi ini, itu sebenarnya sifatnya sangat kompleks, dan sebenarnya saya ingin mengajar atau memandu secara langsung, dilakukan di dalam kelas, sehingga saya dapat memantau setiap perkembangan masing-masing peserta. Cuma karena keterbatasan, makanya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar secara online. Dan insya Allah di akhir materi ini itu akan ada tugas proyek, yang dimana tugas proyeknya nanti itu kita akan membuat sebuah media pembelajaran yang bentuknya audiovisual, dan itu akan dikerjakan sampai dengan 2 atau 3 minggu ke depan sampai waktu final tiba. Jadi setiap minggu itu kita wajib untuk melapor bagaimana perkembangan pembuatan dari media audiovisual yang telah kita kembangkan. Baik, secara singkat saya akan coba jelaskan. Yang pertama definisinya, jadi kita dapat melihat dari penjelasan di sini. Inti dari penjelasan ini adalah media visual itu harus dapat merangsang pendengaran dan penglihatan seseorang untuk menangkap sebuah informasi. Jadi media itu harus dapat menayangkan sebuah video yang dapat kita lihat dan harus menampilkan atau memperdengarkan sebuah informasi ataupun rekaman suara terkait video yang kita tayangkan, sehingga kita dapat memperoleh informasi secara langsung. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan apa yang tertera pada slide ini, inti daripada slide ini adalah setiap apa yang kita tayangkan dan apa yang kita dengar dari media audiovisual itu paling tidak harus dapat mengembangkan pengetahuan atau kita dapat memperoleh informasi langsung, ataupun paling tidak dapat mengembangkan keterampilan apabila video yang ditayangkan itu dalam bentuk tutorial, ataupun dapat berupa pengembangan wawasan sikap ataupun karakter apabila video yang kita tayangkan itu atau media yang kita tayangkan itu sifatnya adalah pengembangan karakter. Jadi jenis-jenis media audiovisual itu sebenarnya ada 2. Jadi yang pertama itu media audiovisual gerak. Jadi contohnya di sini dalam bentuk tayangan film atau video di televisi ataupun di bioskop. Jadi media audiovisual gerak atau sifatnya murni di sini, sumber suara ataupun sumber pemeran ataupun gerakan dalam video itu berasal dari satu sumber yang sama. Atau sebagai contoh juga, misal kita ketika melakukan proses pembuatan video, anggaplah penanaman sawi, maka ketika kita membuat sebuah video, kita yang melakukan penanaman sawi sambil kita melakukan atau mengatakan bagaimana prosesnya secara bertahap, nah itu adalah sebagai contoh dari media audiovisual gerak. Jadi berasal dari satu sumber. Sedangkan yang kedua adalah media audiovisual diam atau tidak murni. Jadi ini berkebalikan dengan media audiovisual gerak. Jadi sumber suara ataupun video bisa saja tidak berasal dari satu sumber yang sama. Sebagai salah satu contoh yang saya lakukan ini adalah bentuk dari media audiovisual diam. Jadi yang saya lakukan merekam PowerPoint sambil saya melakukan dubbing suara, ini adalah salah satu bentuk contoh dari media audiovisual diam. Seperti itu. Jadi itu tidak berasal dari satu sumber yang sama. Video saya buat di komputer dan suara itu saya dubbing atau rekam tersendiri kemudian saya satukan. Akan tetapi mau audio visual ataupun visual gerak ataupun diam, sama-sama antara suara dan video itu harus tersinkronisasi atau harus berada pada satu jalur yang sama untuk menjelaskan satu informasi atau topik yang ingin kita jelaskan. Jadi selanjutnya adalah produksi multimedia atau produksi media audiovisual. Jadi di produksi multimedia di sini sebenarnya itu ibaratnya
dia adalah sebuah sistem. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Jadi seperti apa input dalam sebuah pembuatan media audiovisual? Jadi inputnya itu berupa tulisan, berupa gambar atau grafik, berupa animasi, berupa video, berupa musik. Jadi dari sekian konten yang ada, dari sekian input yang ada, sebenarnya dari masing-masing input itu dia bisa menampilkan informasi tersendiri. Masing-masing bisa berdiri sendiri, tapi dalam media audiovisual, dari kesemua input itu kita gabungkan menjadi satu. Jadi teks itu membahas A, grafik membahas A, animasi membahas A, video membahas A, dan musik itu harus dapat mendukung penjelasan terkait masalah A itu. Atau paling tidak, musik di sini dapat merangsang pemikiran seorang pendengar sehingga dapat dengan mudah untuk menangkap apa yang mau kita tayangkan. Nah, dari sekian banyak input di sini, ini kita satukan atau kita kolaborasikan sehingga menjadi satu buah file. Jadi kita lakukan proses pengeditan. Pada proses pengeditan di sini, ini kita lakukan melalui software. Jadi software editing di sini sangat banyak untuk produksi media audiovisual. Bisa dalam bentuk Windows Movie Maker, bisa dalam bentuk Camtasia, bisa dalam bentuk Filmora, bisa dalam bentuk Adobe After Effects, bisa dalam bentuk Adobe Premiere, bisa dalam bentuk Vegas, dan banyak aplikasi yang lain. Nah, selain itu, software di sini juga bisa kita lakukan pada beberapa perangkat keras. Jadi dalam tahap processing di sini, biasanya kita akan menambahkan yang namanya visual effect atau efek-efek tayangan ataupun sound effect ataupun efek-efek suara. Jadi di sini visual dan sound effect di sini bisa membuat agar tampilan media audiovisual kita itu menjadi lebih menarik dan enak untuk dilihat ataupun didengar. Nah, pasca processing, setelah kita melakukan proses editing dari kesekian banyak input dan melakukan proses, baik itu penginputan menggunakan visual effect, sound effect, dan menggunakan software dalam proses penggabungan, tahap terakhir di output itu adalah kita melakukan produksi multimedia. Atau dalam tahap terakhir biasanya proses editing video adalah kita melakukan proses render. Agar video yang kita edit, video yang kita buat itu bisa menjadi satu buah file yang siap untuk dilihat atau siap untuk ditayangkan. Nah, itu tadi terkait masalah penjelasan singkat materi media audiovisual. Jadi di akhir pertemuan ini atau di akhir penjelasan kita akan mengerjakan sebuah proyek media audiovisual. Jadi di proyek media audiovisual ini saya harapkan ini bisa diselesaikan sampai pertemuan akhir di pertemuan ke-16 atau pertemuan final. Jadi saya harapkan bahwa di setiap minggu itu mahasiswa ataupun mahasiswa itu melaporkan perkembangan pembuatan medianya. Terserah mau berapa persen, yang penting setiap minggunya harus ada progres dan di akhir pertemuan pada pertemuan ke-16 itu harus selesai 100%. Adapun ketentuan pengguna pengerjaan proyek, yang pertama itu durasi video itu minimal 5 menit dari pembukaan sampai dengan penutupan. Yang kedua, materi pada video itu adalah kompetensi dasar yang kita peroleh pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi silakan mengambil KD masing-masing dari setiap mahasiswa ataupun mahasiswi. Jadi ini pengerjaannya sifatnya individual ya. Jadi saya ambil materi dari KD pada mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan harapan bahwa pada mata kuliah tersebut ketika kita disuruh untuk membuat sebuah media, maka tugas dari proyek ini bisa dijadikan dasar untuk mengerjakan tugas daripada proyek mata kuliah tersebut. Nah, yang ketiga adalah
Pada pembukaan video, harap dicantumkan identitas mahasiswa ataupun mahasiswi, mata kuliahnya, kompetensi dasarnya apa, dan dosen pengampu. Video itu harus terdiri dari komponen apa saja. Jadi yang pertama itu harus terdiri dari komponen teks. Jadi usahakan dalam media yang dibuat itu harus ada teks yang kita masukkan. Yang kedua harus ada unsur audionya, baik itu berupa video efek suara dalam bentuk musik ataupun dubbing suara terkait apa yang mau kita jelaskan. Nah, yang ketiga harus ada video. Jadi video di sini bisa saja video diri kita yang kita rekam sendiri untuk menjelaskan apa yang mau kita bahas. Bisa saja dalam bentuk video rekaman layar seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi konten yang kita bahas dalam bentuk PowerPoint tapi kita rekam dan kita dubbingkan sebuah suara untuk memperjelas apa yang kita tayangkan. Dan bisa saja juga dalam bentuk video grafis unduhan dari YouTube. Tapi saya berharap bahwa video unduhan dari YouTube ini 100% ini kita ambil tanpa melalui proses pengeditan. Jadi video yang kita unduh dari YouTube bisa saja itu kita ambil kontennya, konten videonya, itu yang kita edit, entahkah kita dubbing, entahkah kita sisipkan beberapa informasi tambahan, ataukah kita memasukkan beberapa tulisan ataupun gambar-gambar yang dianggap dapat membantu untuk menjelaskan video yang kita sudah unduh dari YouTube. Dan yang terakhir adalah harus ada unsur gambar. Jadi gambar di sini terserah. Jadi gambarnya itu bisa dalam bentuk gambar grafis yang kita ambil dari Google, ataupun gambar nyata, ataupun gambar real yang kita ambil dari lingkungan sekitar kita. Jadi silakan gabungkan antara teks, audio, video, dan gambar itu dalam satu buah file, dalam satu buah tayangan video, sehingga kita dapat memahami sebuah objek ataupun informasi yang mau kita tayangkan. Kemudian usahakan output tidak terdapat tulisan watermark aplikasi yang digunakan untuk melakukan editing video. Jadi diusahakan di hasil render video masing-masing itu tidak terdapat tulisan watermarknya, diusahakan kalau boleh. Tidak ada tulisan watermark, entahkah di sudut kanan atas biasanya atau kanan bawah ataupun di tengah. Kalau memang kemungkinan terjeleknya tidak bisa dihilangkan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa, diusahakan dihilangkan. Kalaupun memang ketika kita menggunakan aplikasi yang memang mengharuskan ada watermark, silahkan disiasati bagaimana caranya supaya watermark itu tidak terlihat. Entahkah menutupnya dengan logo, entahkah menutupnya dengan sebuah tulisan, atau apapun caranya. Jadi sebagai salah satu bentuk contoh, di sebentar akan saya tampilkan beberapa contoh bentuk media audiovisual yang sebelumnya pernah saya buat pada tahun kemarin kalau tidak salah. Jadi yang saya tayangkan ini adalah video audiovisual yang sifatnya sederhana. Jadi sangat sederhana, tapi paling tidak semoga ini bisa menjadi acuan kepada kita, bisa memotivasi kita untuk membuat media audiovisual yang jauh lebih baik lagi.